Di era banjir informasi, sains mengatakan bahwa Adam bukanlah manusia pertama. Lantas, kita ini keturunan siapa ya? Simak video ini hingga tuntas agar sama-sama kita cari jawabannya. Selama ini kita hanya tahu bahwa manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Nabi Adam dan Ibu Hawa. Cerita ini sudah melekat dalam otak dan pikiran, bahkan sejak kita masih di bangku TK. Para ustadz dan penceramah berkali-kali menegaskan cerita yang sama. Seolah-olah asal-usul kita hanya boleh punya satu narasi saja. Tapi di era di mana smartphone ada di tangan dan kecanggihan teknologi membuka fakta-fakta baru setiap hari, masihkah kita mau percaya bulat-bulat pada dogma yang itu-itu saja? Bukankah sudah saatnya akal sehat kita, nalar kita, dibebaskan dari belenggu kepatuhan buta? Mari kita tinggalkan sejenak ceramah usang para pemuka agama, dan kita lihat apa kata kajian ilmiah yang teruji. Untuk memahami asal-usul manusia, mari kita mulai dari melihat diri kita sendiri. Di setiap sel tubuh kita, ada sebuah kode rahasia bernama deoksiribonucleic acid, yang disingkat menjadi DNA. DNA ini adalah arsip sejarah yang mencatat setiap langkah evolusi nenek moyang kita. Ini adalah dokumen otentik yang tidak bisa dimanipulasi oleh kepentingan politik atau tafsir suci. Melalui pembacaan DNA massal, komunitas ilmiah telah mencapai kesimpulan kuat bahwa kita semua berasal dari Afrika. Ini yang disebut teori out of Africa. Data genetik menunjukkan nenek moyang kita berevolusi di sana sekitar 200.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Peta perjalanan ini dilacak melalui analisis DNA mitokondria dari garis ibu dan kromosom Y dari garis ayah. Namun kita harus pahami satu hal penting. Sains itu dinamis. Ilmu pengetahuan selalu berubah dan bersedia menerima argumen atau fakta baru yang didukung bukti empiris yang kuat. Sains tidak pernah nyaman dengan kemapanan. Ini berbanding terbalik dengan cara berpikir doktrin dan dogma, yang justru sangat anti fakta baru, mengharamkan orang yang bertanya dan menganggap pikiran kritis serta skeptis sebagai sesat, bahkan dekat dengan kemurtadan. Ingatlah Galileo Galilei yang harus dihukum mati karena berani mengungkapkan fakta ilmiah, atau Zecharia Sitchin yang tulisannya ditentang keras karena menantang narasi sejarah yang mapan. Lalu di mana letak persinggungan kontroversialnya? Jika agama menegaskan kita berasal dari sepasang manusia yang bernama Adam dan Hawa yang diciptakan secara instan oleh Tuhan dan hidupnya sejaman, namun sains menemukan bahwa mitochondrial Eve tidak di masa yang sama dengan Y chromosomal Adam. Lalu bagaimana mungkin sepasang suami istri yang dikisahkan dalam kitab suci ternyata adalah dua individu yang hidup terpisah oleh perbedaan waktu yang sangat jauh? Kontroversinya tidak berhenti di situ. Sains juga membuktikan bahwa Homo sapiens pernah hidup berdampingan dengan spesies hominin lain seperti Neanderthal dan Denisovan. Kenapa kisah agama selalu mereduksi leluhur kita hanya pada Adam dan Hawa? Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, sains semakin punya bukti dari fakta-fakta baru yang menyiratkan bahwa di masa Nabi Adam turun ke bumi, beliau bukanlah satu-satunya manusia yang hidup di muka bumi itu. Perdebatan ini semakin panas ketika menyinggung peristiwa kepunahan massal. Sains mencatat adanya era di mana populasi manusia hampir punah yang disebabkan oleh bencana alam, wabah atau perang. Sejarah mencatat banyak peristiwa yang hampir memusnahkan umat manusia. Banjir besar di zaman Nabi Nuh, bencana alam dahsyat seperti letusan Gunung Tambora di Pulau Sumatera tahun 1815, letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda tahun 1883, hingga wabah mematikan seperti Black Death di Eropa. Kisah-kisah kuno itu adalah catatan sejarah tentang titik-titik kritis di mana keberadaan manusia dipertaruhkan. Inilah isu mendasarnya. Ketika smartphone sudah di tangan, ketika akses ke ilmu dan wawasan terbuka lebar, seharusnya kita tidak lagi bersandar hanya pada lembaga pendidikan pesantren atau halaqoh yang seringkali syarat dengan muatan politik dan kepentingan pihak tertentu. Kini sumber ilmu dan wawasan sudah banyak tersedia dengan cara yang mudah. Maka perenungan kita saat ini adalah, apakah kita akan terus membiarkan akal dan nalar kita terbelenggu oleh doktrin yang usang? Ataukah kita berani melihat fakta bahwa kenyataan ilmiah jauh lebih kompleks dan sekaligus lebih menakjubkan daripada cerita sebelum tidur yang sering kita dengar sejak kecil? Memilih untuk tidak berpikir di zaman di mana berpikir itu mudah adalah kemunduran peradaban. Kita telah melihat bagaimana arsip DNA dan fakta evolusi menantang narasi tunggal yang kita terima sejak kecil. Kita menemukan bahwa ternyata ada celah puluhan ribu tahun lamanya antara leluhur genetik ibu dan ayah kita. Kita melihat juga ternyata leluhur kita tidak hidup sendiri, melainkan berdampingan dengan spesies lain, yang artinya Nabi Adam bukanlah manusia pertama yang ada di muka bumi.
Pertanyaannya, apakah semua fakta ilmiah ini harus membuat iman kita runtuh? Tidak. Fakta-fakta ini seharusnya menjadi cermin yang menampar nalar kita. Di saat ilmu pengetahuan terus bergerak, terus berani menantang status quo dengan bukti baru, mengapa nalar kita harus tetap diam, terbelenggu, dan puas dengan jawaban yang sama sekali tidak memuaskan? Inilah isu mendasarnya. Tanggung jawab untuk mencari, untuk bertanya, dan untuk merenung kini ada di tangan kita masing-masing. Jangan biarkan akal kita diisolasi oleh kepentingan pihak tertentu. Jangan biarkan smartphone hanya menjadi alat hiburan, padahal ia adalah gerbang menuju seluruh ilmu di dunia. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara yang telah menyimak video ini hingga di titik ini. Jika Anda merasa narasi ini mencerahkan atau menantang pikiran, jangan ragu untuk berikan like dan share video ini kepada rekan-rekan Anda yang juga haus akan fakta. Kepada seluruh subscriber lama yang telah setia mengikuti channel Kontemplasiku, kami sangat menghargai waktunya karena Anda selalu hadir di setiap edisi. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda. Anda adalah inti dari pergerakan nalar kritis ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kami ucapkan selamat datang. Jadilah bagian dari komunitas pemikir kritis ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan setiap edisi terbaru dari kami. Dan untuk semuanya yang telah hadir, kami mohon kiranya Anda sudi untuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Ini penting bagi kami. Bisa berupa tanggapan, kritik, pendapat, atau bahkan hanya sekedar menuliskan nama tempat, kota, atau daerah di mana saat Anda menyimak video ini. Kami akan membacanya satu persatu dengan rasa senang. Semoga kontemplasi ini membawa pencerahan dan keberanian untuk terus mempertanyakan segala sesuatu. Terima kasih.